Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Mentor Angkatan 4 beserta semua panitia pelaksana orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Juga tidak lupa salam semangat dari saya untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Mega Wahyuni dari SD Negeri 1 Kecomberan ingin memaparkan hasil laporan rencana aksi saya dalam kegiatan orientasi yang diadakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Berikut laporan rencana aksi saya. Berikut ini yang melatar belakangi adanya pengembangan kompetensi dan karir bagi PPPK di Kabupaten Cirebon. Yang pertama, untuk pegawai ASN itu sendiri terdiri dari PNS, yaitu pegawai negeri sipil, dan PPPK, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Undang-undang yang melatar belakangi orientasi ini yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK pada pasal 39 sampai 44, pengembangan kompetensi, dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2019 tentang pembinaan PPPK yang menduduki jabatan fungsional. Lalu Perlan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi PPPK. Orientasi itu sendiri yaitu adalah untuk menentukan sikap yang tepat dan benar, atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan. Tujuan dari orientasi ini adalah mengenal organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Cirebon, serta memahami hak dan kewajiban serta disiplin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku tentu dalam pemerintah Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon termaktub dalam visi dan misi Kabupaten Cirebon itu sendiri. Visi dari Kabupaten Cirebonnya yaitu adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi kabupatennya, Cirebon berbudaya itu adalah keinginan untuk mewujudkan masyarakat kabupaten yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, adanya Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. 3. Cirebon agamis. Keempat, Cirebon maju. Kelima, Kabupaten Cirebon aman. Seperti dalam misi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan. Untuk itu, kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon tentulah harus maju, inovatif, dan terus dikembangkan. Berikut bagan struktur organisasi dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Tentu bisa kita lihat Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, dan seterusnya. Sejalan dengan visi misi Kabupaten Cirebon, unit instansi SD Negeri 1 Kecomberan memiliki visi dan misi juga tentunya. Visi dan misinya sebagai berikut. Visi dari SD Negeri 1 Kecomberan yaitu adalah mewujudkan murid yang santun dalam berbudaya, berkarakter, bernalar kritis untuk mendukung sekolah yang berprestasi berlandaskan dari intak dan iptek. Tentunya visi ini sejalan dengan visi dari Kabupaten Cirebon. Dan adapun misinya yaitu adalah meningkatkan wawasan dan kreativitas budaya lewat bimbingan dan latihan, meningkatkan kualitas dan efektivitas PBM atau pembelajaran melalui pendekatan yang berpusat pada siswa dengan multimetode dan metode berorientasi pada pengembangan serta layanan bimbingan
bimbingan dan konseling. 3. Menumbuh kembangkan penghayatan, pengalaman ajaran agama yang dianut sehingga terbangun insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman. Lalu yang kelima, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan wujudkan budaya yang jujur, sportif bagi seluruh warga sekolah. Tujuan dari SD Negeri 1 Kecomberan sendiri itu memiliki ada 4. Yang pertama, terwujudnya perilaku yang rajin, taat dan beribadah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut. 2. Menguasai dasar-dasar iptek. Yang ketiga, berprestasi aktif dalam meraih kejuaraan di setiap event lomba. Yang keempat adalah mampu mengaktualisasikan budaya tertib, disiplin, jujur, santun, dan bertutur kata yang sopan. Berikut juga organisasi yang ada dalam struktur organisasi yang ada di SD Negeri 1 Kecomberan, dipimpin langsung oleh kepala sekolah, dibantu oleh ketua komite sekolah, dan disupport oleh guru-guru atau tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Tentu setiap instansi memiliki tupoksi masing-masing. Begitupun dengan tupoksi pada PPPK. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 yang membahas tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Guru itu sendiri adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal berdasarkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sesuai dengan peraturan yang tadi saya bacakan sebelumnya, tugas guru diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Sesuai dari keputusan kepala sekolah, saya mengemban tugas sebagai guru kelas 4. Dalam orientasi ini, peserta diminta untuk membuat rancangan aksi untuk memenuhi kompetensi kami sebagai guru dalam mendidik dan mengajar sampai kurang lebih 3 tahun ke depan. Dan berikut inilah rencana aksi saya. Yang pertama yaitu adalah kenal cerita Nusantara. Yang kedua adalah catu, membuat pojok baca, berkunjung ke perpustakaan dan membacakan dongeng dengan wayang buatan sendiri. Tentunya ini semua dilakukan oleh siswa dan dibantu oleh pendidik, yaitu saya sendiri. Kenal cerita Nusantara yaitu adalah mengenalkan cerita Nusantara kepada siswa kelas 4. Indikator pencapaiannya itu untuk memberikan atau siswa dapat mengenali cerita dongeng yang ada di Indonesia. Karena masih banyak beberapa anak kadang belum tahu cerita tradisional atau cerita Nusantara itu apa, yang bagaimana contohnya, itu harus dikenalkan. Lalu dikenalkannya dan dibiasakan untuk membaca itu karena sekolah kami sudah ada perpustakaan, maka saya membuat kegiatan catu, yaitu membaca setiap hari Sabtu. Dalam kegiatan ini tentu membiasakan siswa untuk membaca. Dan ketika siswa sudah terbiasa, diharapkan siswa bisa menyukai kegiatan membaca karena banyak dampak yang baik
dari kegiatan membaca itu sendiri. Selain bisa datang ke perpustakaan, tentu anak dapat membaca di dalam kelas. Pojok baca ini sebenarnya sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, namun sempat redup dan saya ingin memulai kembali untuk membuat pojok baca di kelas. Walaupun di sekolah kami sudah ada perpustakaan, tapi alangkah lebih baiknya ada tambahan dongeng-dongeng yang cukup bervariatif yang mudah-mudahan bisa dibaca sama anak-anak di kelas, baik dalam waktu pembelajaran bahasa Indonesia contohnya, maupun pada saat jam istirahat. Lalu berkunjung ke perpustakaan daerah. Di sini masih banyak siswa saya yang belum tahu apa itu perpustakaan daerah, apa fungsi dari perpustakaan daerah. Untuk itu saya ingin mengenalkan siswa bahwa ada perpustakaan di daerah Kabupaten Cirebon, perpustakaan kota. Lalu terakhir setelah kegiatan membaca, yaitu merambah pada kegiatan mendongeng. Tentu dalam kegiatan membaca juga, yaitu mendongeng dengan cerita yang sudah ada namun wayangnya dibuat sendiri. Itu bisa melatih kemampuan siswa dalam membacakan cerita dan menyampaikan sebuah cerita dengan versi mereka masing-masing, melatih kemampuan kemandirian dan kepercayaan diri siswa saat melakukan kegiatan mendongeng. Begitu kurang lebihnya. Lalu yaitu ada juga pembelajaran IPA. Sebenarnya ini bisa dilakukan pada pembelajaran lain, tapi saya fokuskan kepada pembelajaran IPAS karena IPAS termasuk yang ada pembelajaran yang ada dalam kelas tinggi. Metode pembelajaran berbasis digital, yaitu menginovasikan pembelajaran dengan e-tech. Jadi mengkombinasikan dengan teknologi. Lalu yang kedua adalah pojok map atau KPD, karena pengumpulan laporan-laporan itu penting untuk merangkum sebuah kegiatan. Khususnya kegiatan dalam IPAS itu biasanya suka dilakukan eksperimen atau yang biasa dibuat anak-anak untuk kegiatan pembelajaran IPAS. Dari LKPD dan laporan-laporan itu, kegiatan berkelompok nanti akan dipresentasikan oleh anak, maka harus tersusun secara rapi. Lalu kotak refleksi siswa, ini adalah rencana aksi saya. Tujuannya itu untuk menggali respon siswa dalam memahami materi pembelajaran. Karena ketika selesai materi pembelajaran, saat guru juga kadang bisa lupa untuk melakukan sebuah kegiatan refleksi. Dengan adanya kotak refleksi, mudah-mudahan dapat mengingatkan saya sebagai pendidik untuk selalu merefleksi siswa, memastikan sudah sejauh apa kemampuan mereka dalam bernalar tentang materi yang sudah mereka dapatkan di hari itu. Baik, itulah rencana aksi perubahan saya. Ini kegiatan yang di bawah itu ada pembelajaran berbasis digital. Sudah saya lakukan dari semester 1 di tahun ini. Dan sebelahnya adalah gambaran presentasi hasil laporan. Nah, nanti laporan tersebut dimapkan seperti pada gambar di pojok kanan. Karena kami saat ini belum punya ya map untuk pengumpulan laporan-laporan dan karya-karya siswa. Lalu gambar yang di atas pojok tentu diambil dari HTTP yang sudah ditulis saya di bawahnya itu, kurang lebih gambarannya begitu. Lalu yang mendongeng itu juga diambil dari kegiatan dari sekolah lain yang cukup menginspirasi saya untuk menutup kegiatan dari pojok baca. Jadi setelah siswa membaca, siswa juga bisa menyampaikan kembali si bacaan.
Dan gambar paling atas yang pertama itu adalah pojok baca. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Kesimpulannya adalah kegiatan orientasi P3K ini dilaksanakan memberikan pengetahuan bagi kami pendidik, khususnya di Kabupaten Cirebon, untuk menggali kompetensi kami, pembentukan wawasan, kebangsaan, kepribadian, etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara dan budaya, sehingga nantinya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Rancangan aksi perubahan yang dibuat oleh peserta orientasi diharapkan dapat membuat suatu inovasi berharga bagi pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya dalam dunia pendidikan, untuk mewujudkan ASN yang inovatif, kreatif, dan memiliki kinerja yang baik. Harapannya adalah setelah mengikuti orientasi P3K ini, di Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja saya sebagai ASN P3K di Kabupaten Cirebon, khususnya dan umumnya untuk semua pendidik di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ASN P3K dalam hal nilai dan etika daerah pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan yang terakhir yaitu mampu mengaktualisasikan, mudah-mudahan rencana aksi perubahan yang saya rancang bisa terwujud di tahun-tahun berikutnya dengan lancar dan memberikan dampak yang baik bagi saya khususnya, dan umumnya bagi tenaga pendidik di Kabupaten Cirebon. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat dan mentor kami semua dari pihak penyelenggara dari BKPSDM Kabupaten Cirebon, penyelenggara orientasi ini, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.